Oke, kita mulai dengan yang pertama. Nanti mungkin kita akan coba 1 atau 2 ya. Kita coba yang pertama, kita akan pelajari namanya SJF. Kita mulai dari non preemptif dulu. Kenapa non preemptif dulu? Karena biar teman-teman bisa menyesuaikan ya. Seperti kemarin kita sudah menggunakan FCFS ya. Harusnya nanti tidak terlalu susah lah, karena sudah ada CFS. Hanya saja kalau yang hari ini nanti berdasarkan bukan lagi waktu kedatangan, gitu ya, yang menjadi acuan utama, tapi nanti adalah berstemnya. Oke, kemudian seperti sebelumnya ya, kita ketahui dulu ada proses dulu ya, proses yang harus diketahui. Yaitu di proses ini nanti ada proses, nanti ada seperti biasa. Saya gunakan 3 sampel ya, P1, P2, P3. Ini yang akan kita coba hitung. Nah, kemudian di sini nanti diketahui ada namanya PT atau berstem. Nah, berstemnya berapa? Kita coba misalnya ada 9, kemudian 6, kemudian 3. Ini berstemnya ya, yang akan kita di SJF. Nanti biar teman-teman tahu bedanya ketika menggunakan SJF dan menggunakan FCFS. Tapi masih sama-sama non preemptif. Urutannya ada namanya arrival time, AT ya. AT itu arrival time, waktu kedatangan. Misalnya ini datang di waktu ke-0, kemudian P2 datang di waktu ke-1, P3 datang di waktu ke-2. Nah, ini seperti itu. Lalu kemudian kita akan coba mencari ya, seperti biasanya, yang pertama kita cari namanya ada Gantt chart ya, atau kita cari grafiknya. Kita gunakan garis bantuan untuk memudahkan nanti dalam perhitungan. Oke, chart yang pertama saya gunakan garis dulu sini ya. Oke. Oke, sudah. Nah, selalu gitu ya, teman-teman harus ingat bahwa untuk proses di sini selalu dimulai dari waktu ke-0. Meskipun misalnya gini, nanti suatu saat akan ada soal yang diketahui P1 4. Maka tetap dari 0 ya, tapi 0 sampai 4 itu enggak ada proses. Gitu ya, karena waktu itu selalu dimulai dari waktu ke-0. CPU dinyalakan, itu adalah waktu ke-0. Jadi meskipun nanti misal diketahui P1 itu 4, P2 5, P3 10, tapi tetap waktu proses di grafiknya itu selalu dimulai dari 0. Nah, di sini waktu ke-0 gitu ya. Waktu ke-0 itu datang namanya adalah P1. Di sini P1. Kita tuliskan BT-nya 9. Kalau sekarang perlu kita tuliskan, kemarin nggak perlu ya, karena kalau nanti sebenarnya angka ini akan sangat kepake kalau nanti kita mengerjakan preemptif. Tapi ini biar terbiasa. Oke, P1 9. Gitu ya. Kemudian di waktu ke-1 nih. Di waktu ke-1 sini muncul P2. P2 dengan 6. Ingat, meskipun yang kita kerjakan adalah SJF itu berdasarkan berstem,
tapi ini adalah non preemptif, gitu ya, bukan preemptif. Artinya apa? Proses yang sedang berjalan harus kita selesaikan lebih dulu. Proses yang masuk adalah P1, maka P1 ini harus kita selesaikan lebih dulu. Maka P1 tetap di sini ya, P1 tetap di sini, tapi di sini ada angka 1. P1-nya berubah menjadi berapa sebenarnya? 8. Karena ini dikurangi. Proses dari 0 ke 1 ini ada P1. Kemudian ini tetap kita proses. Antriannya adalah P2 dengan 6. Ini berarti P1. Di waktu kedua, sini. Di waktu kedua ada tetap P1 ya. P1 dengan 7 karena sudah berkurang 1 lagi. Kemudian ini kita jalankan lebih dulu. P2 6 baru P3 3. Ini dibalik boleh atau dibalik nanti juga boleh. Oke, P1 kita selesaikan dulu gitu ya. Meskipun ketiga ini ada yang beda, tapi P1 kita selesaikan dulu. Karena ini non preemptif, artinya proses P1 harus selesai. 2 ditambah 7, maka 7 9. Benar ya? Maka kita selesaikan 2 tambah 7, di sini ada 9. Gitu ya, di sini P1 selesai. Nah, ini akan masuk ke antrian nih. P1 sudah selesai ya. Ada P2 sama P3. Kalau FCFS kemarin, maka yang diproses adalah yang lebih kecil dulu. Tapi karena ini adalah SCF, maka berdasarkan burst time. Maka yang masuk di 9 ini adalah P3 dengan 3. Kemudian ada P2 dengan 6. Ini kita proses. Kita nggak mulai lagi dari 0, tapi kita mulai dari waktu selesainya P1 adalah 9. 9 kita tambahkan dengan burst time-nya P3, yaitu dengan 3. Maka di sini adalah kita selesaikan P3 sampai di angka 12. Ini P3, maka di sini tinggal P2 saja. P2 dengan 6. Maka tinggal kita tambahkan 6 tambah 12, maka di sini adalah 18. P2 selesai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau ada nanti silahkan ngomong atau chat. Saya, Pak. Oh, silahkan. Untuk perhitungan proses ini apa nggak harus urut gitu, Pak? Artinya P1 dulu, lalu P2, P3 atau gimana, Pak? Oke, kalau FCFS itu urut berdasarkan waktu kedatangan. Tapi kalau SCF urutannya berdasarkan yang burst time-nya paling kecil. Jadi urutannya ini. Jadi kalau misalnya ada P1 sampai P1, P2, P3, P4, P5 sampai P10, yang diurutkan apanya? Cari yang BT-nya paling kecil. Misalnya ada P4 BT-nya 1. Maka setelah P1 itu otomatis yang dijalankan nanti adalah P4. Karena yang paling kecil burst time-nya gitu ya. Ada gambarannya, Mas? Iya, Pak. Berarti pemrosesannya itu melihat dari yang terkecil itu dimulai setelah proses yang pertama, proses 1. Iya. Karena gini, P1 itu di 0. Gitu ya. Perhitungan chart kan selalu dimulai dari 0. Nah, di waktu ke 0 ini belum ada P2. P2 itu baru masuk di waktu ke 1. P3 baru masuk di waktu kedua. Maka otomatis yang dijalankan adalah P1 dulu. Kecuali P1 masuknya di waktu ke 0, P2 di waktu ke 0, P3 di waktu ke 0. Nah, kalau semuanya masuk di waktu ke 0, maka boleh nih kita jalankan P3 dulu.
Tapi karena di P0 ini belum ada siapa-siapa, yang ada hanya P1 dulu, ini kan. P2 baru muncul di waktu ke-1 dan P3 baru muncul di waktu kedua, maka yang akan kita proses P1. Setelah itu, karena di sini sudah ada antrian, sini kan nggak ada antrian, makanya kita proses P1. Karena sini sudah ada antrian, maka antrian ini kita bandingkan antara P2 dengan P3, kita cari siapa yang memiliki burst time paling kecil. Maka itulah yang akan diproses lebih dulu. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Hal yang sama, ini sebenarnya sudah bisa, kalau teman-teman sudah berhasil mengerjakan namanya waiting time di FCFS, maka di algoritma yang lainnya mesti juga akan bisa. Yang penting selalu diingat rumusnya ya. Nah, kita cari yang pertama dulu. Ada namanya waiting time atau saya singkat WT aja. Waiting time itu selalu diingat aja rumusnya, jadi jangan berpatokan pada garisnya, tapi ingat pada rumusnya. Rumusnya adalah gitu ya, waktu mulai dikurangi waktu kedatangan, itu adalah waiting time. Jadi saya datang jam berapa, mulainya jam berapa, maka saya nunggunya berapa lama. Oke, untuk waiting time kita mulai dari P1 ya. Waiting time P1 adalah 0. Kenapa 0 gitu ya? Karena mulainya di waktu ke-0, waktu kedatangannya juga 0. Artinya dia tidak pakai menunggu. Ketika datang langsung mulai dia, waktu ke-0 langsung mulai. Nah, yang mulai menunggu itu adalah P1. P1 sedikit menunggu ini gitu ya. P2 sedikit menunggu ini karena harus menyelesaikan P1 dulu. Nah, P2 ada yang tahu P2 waiting time-nya berapa P2? Mungkin ada yang tahu waiting time P2 berapa? Kita cek dulu ya P2 waktu mulai. Waktu mulainya di sini. Ya, ini waktu mulai. Startnya P2 waktu mulainya adalah 12. Kita kurangi dengan waktu kedatangan. Waktu kedatangannya adalah 1. Sini ya. Oke. Maka waktu tunggu P2 atau waiting time-nya adalah 11. Waktu mulai dikurangi waktu kedatangan. Sekarang P3. Ada yang tahu P3 waiting time-nya berapa? 6. Ada yang lain? Oke ya. Satu jawaban 6. 7, oke. Waktu mulainya adalah 9. Ya ini ya. Jadi meskipun nggak urut, tapi di sini kita waktu nyarinya diurutkan P1, P2, P3 biar nanti nggak bingung. Tapi memang di sini nanti nggak akan urut ya. Apalagi kalau preemptif. Wah, ini acak-acakan nanti preemptif. Dikurangi. Nah, yang benar adalah dikurangi 2 ya, bukan 3. Kita memang menghitungnya menggunakan burst time. Untuk menghitung menghitung chartnya kita menggunakan burst time. Tapi untuk menghitung waiting time-nya kita menggunakan waktu kedatangan. Maka 9 dikurangi 2. Karena waktu kedatangan P3 adalah waktu kedua. Maka ini adalah 7. Nah, berikutnya tinggal kita cari namanya average waiting time, rata-rata. Tinggal kita jumlahkan saja. 0 ditambah 11 ditambah 7. 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. 3 ini dari mana? Dari jumlah proses. Karena prosesnya hanya ada P1, P2, dan P3. Kalau prosesnya ada 5, maka rata-rata dibagi 5. Oke, silakan sambil dicerna ya, sambil dicermati. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya mungkin saya lanjutkan dulu ya. Sekarang kita cari satu lagi ya. Terakhir ada namanya turnaround time. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. P1 itu butuh waktu berapa lama? P2 butuh waktu berapa lama? P3 butuh waktu berapa lama? Nah itu yang akan kita cari. Mulai dia datang sampai proses selesai itu membutuhkan waktu berapa lama? Karena yang kita cari adalah totalnya, maka yang kita hitung adalah waktu selesai, gitu kan? Jadi misalnya gini, saya datang ke rumah sakit nih. Dari waktu saya datang jam 11, saya dipanggil jam 12, selesai diperiksa sampai menerima obat jam 1. Maka saya membutuhkan waktu berapa lama? Ya dari jam 11 sampai jam 1. Maka cara menghitungnya adalah 1 atau 13 dikurangi 11. Maka saya di rumah sakit itu membutuhkan waktu berapa? 2 jam. 11, 12, 1. Nah ini juga sama. P1 gitu ya, kita mulai dengan P1 dulu. P1 gitu ya, itu membutuhkan waktu atau untuk diproses sampai selesai itu berapa lama. Nah, yang kita lihat adalah waktu selesai. Terakhir ya, misalnya ada P1 ini. Ini kan kalau kita lihat di sini nih ya, di sini ada P1, di sini ada P1, di sini ada P1. Yang kita lihat yang mana? Yang paling terakhir. Oke, P1 berapa gitu ya? P1-nya adalah selesainya 9. Kalau mau dijabarkan sebenarnya 9 dikurangi waktu kedatangan 0. Maka hasilnya sama saja 9. Maka P1 turnaround time-nya atau keseluruhan prosesnya itu membutuhkan waktu sebanyak 9. Sekarang P2. Kita cari nih, P2 itu waktu selesainya berapa? Oh, ternyata P2 itu terakhir selesainya gitu ya. P2 membutuhkan waktu berapa? 18. Oke, di sini membutuhkan waktu sebanyak 18. Kita kurangi dengan waktu kedatangan. Bukan waktu diproses ya, diprosesnya memang 12, tapi dia nunggunya kan sejak waktu ke-1. Maka kita kurangi 1. Maka di sini adalah 17. Tinggal P3. Waktu selesainya berapa P3? Itu 12. Dikurangi dengan waktu kedatangan 2. Maka di sini adalah 10. Ya. Kemudian saya tambahkan terakhir yang akan kita cari adalah namanya rata-rata average turnaround time, PAT ya. Ini tinggal kita tambahkan 9 ditambah 17 ditambah 10. Kemudian kita bagi menjadi 3. Maka hasilnya adalah 27, 36. Bagi 3, 12. Oke, untuk SJF non preventif, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kurang lebih hasilnya seperti ini.